wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga kita bisa bersama-sama pada hari ini mengikuti sholat subuh berjamaah serta mengikuti kajian seperti biasa pada subuh ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya serta kita umatnya. Semoga kita mendapat syafaatnya hingga yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji hanya milik Allah. Allah yang memberikan kita nikmat-nikmat di pagi hari ini, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat permudah langkah kita semuanya sehingga kita bisa memanfaatkan nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang yang Allah berikan dalam rangka menuju ke taat kepada. Salam dan salam kepada putra kita yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarga sahabat serta umatnya yang mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaat uzma di hari akhirat. Bapak Ibu, insyaallah di pagi hari ini saya diamanahkan untuk membawakan materi berseri terkait dengan hadits arba'in yang ditulis atau disusun oleh Imam Nawawi. Ini menjadi kitab yang masyhur dipelajari di berbagai penjuru dunia, dari mulai anak-anak sampai dewasa, dari berbagai bahasa pun mempelajari hadis arba'in An-Nawawi. Walaupun Imam Nawawi itu dikenal sebagai ulama dari mazhab Syafi'i, tapi kitab-kitab beliau banyak dipelajari di berbagai mazhab. Dan banyak jenis ragam kitab hadis, bil khusus hadis arba'in. Salah nanti kita pelan-pelan kita bahas. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu landasan atau dasar mengapa Imam Nawawi menuliskan atau menyusun kitab ini, atau para ulama yang lain menyusun kitab arba'in yang lainnya atau arba'un yang lainnya, dikarenakan ada satu hadis yang masyhur dikatakan di dalam riwayat Imam Baihaqi, Rasulullah pernah bersabda, "Man hafidha 'ala ummati arba'ina haditsan min amri diniha ba'athahu Allah yawmal qiyamah fi zumratil fuqaha wal ulama." Dikatakan bahwa barang siapa di antara kita semuanya manusia yang hafal 40 hadis, hadis arba'in itu 40 plus 2, yang panjang-panjang itu dikit. Jadi ya, man hafizah, barang siapa yang menghafal di antara umatku 40 hadis min amri diniha, dari perkara-perkara agamanya, ba'athahu Allah, maka Allah akan membangkitkan di hari kiamat nanti, masuk ke dalam golongan fuqaha dan para ulama. Apa itu fuqaha? Itu para ahli fikih. Para ahli fikih. Dulu hafal bahasa Arab.
dalam menghafal hadis, selain menjaga mata maka asupannya bagus. Salah satu asupan yang dianjurkan oleh para ulama adalah memakan kismis saat mulai menghafal hadis. Dan kita punya dulu ulama besar hadis, Profesor Kiai Haji Ali Yaqub, atau salah satunya ketua MUI yang zaman dulu kacamata itu. Beliau itu luar biasa, salah seorang ulama hadis yang masyhur di dunia. Banyak orang yang tidak tahu. Iya, banyak orang yang tidak tahu. Kita punya tokoh yang sehebat itu, skalanya pun internasional. Banyak hadis yang lain yang serupa dengannya. Ini udah mulai keriting kalau Ibu ya. Apalagi kita tolong ditampilkan, boleh makanan. Kita kasih keriting-keriting boleh. Hadis yang tadi itu dhaif, Pak. Dulu saya belajar di pesantren di majelis itu di pesantren di mana. Saya belajar di hadis itu. Biar dhaif juga. Apalagi hadis ini terkait dengan babnya bab fadhailul amal, bukan bab aqidah. Bab tentang keutamaan amal, bukan bab aqidah. Maka diperbolehkan kita untuk mengamalkan. Banyak ya hadis-hadis yang terkait dengan keutamaan atau fadhailul amal. Dan ternyata banyak sahabat yang masyhur yang kemudian juga meriwayatkan tentang keutamaan menghafal fathul hadis. Dari Abi Umamah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam man hafidha ala ummati 40 haditsan mimma yadurruhum wa yanfa'uhum min amri dinihim hasyarahu Allah ta'ala yaumil qiyamah faqihan, hampir sama Allah akan mengumpulkan di hari akhir nanti bersama orang-orang yang faqih, orang-orang yang pintar dalam beragama. Kemudian dari Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man hafidha 'ala ummati 40 haditsan fima yanfa'uhum min amri dinihim bu'itsa yaumil qiyamah min ulama," akan dibangkitkan di hari akhir nanti dari golongan para ulama. Atau dari Ibnu Mas'ud, luar biasa Ibnu Mas'ud, salah satu ulama di antara para sahabat Nabi. Itu sahabat Nabi, Pak, ulamanya itu ada berapa? Salah satunya Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas, itu adalah ulama dari kalangan para sahabat. Sahabat saja itu sudah ulama ya. Ini ulamanya para ulama. Dan Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud itu bertemu Rasulullah saat mereka masih kecil. Banyak hadis yang diriwayatkan oleh beliau berdua. Jadi banyak rata-rata hadis yang diriwayatkan dalam jumlah besar. Perawi itu salah satu Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas. Mereka rata-rata atau mereka anak muda saat Rasulullah meninggal dunia. Kayak penting agar anak-anak kita itu mengenal sedikit banyaknya hadis-hadis. Kalau di sekolah-sekolah Islam biasanya sudah minimal la taqdu falakal jannah. Pas kita ingin mau marah dia, anak kita suka bilang la taqdu falakal jannah. Jangan marah bi, bagimu surga. Lalu udah kesel banget itu ya. Karena sudah ketawa dengan anak-anak ngomong gitu. Atau rusyadul iman. Jadi penting anak-anak kita. Ada satu kitab namanya Jami'us Shaghir. Kitab yang tipis, tapi diterjemahkan ke Indonesia itu jadi 4 jilid. Saya carinya itu masuk susah itu. Dapat versi lamanya waktu itu. Ya tujuannya sih biar keluarga itu mudah baca. Itu kumpulan hadis-hadis yang pendek-pendek ringkas. Jami'us Shaghir. Dan penyusunannya itu mulai dari abjad.
alif dari alif abajadu dari situ tuh enak itu Pak baca. Dari Ibnu Mas'ud man hafidha ala ummati arba'in haditsan yaf'aluhu Allah taala biha qila lahu udkhulu min ayyi abwabil jannah syi'ta. Barang siapa menghafal 40 hadis maka kata Rasulullah Allah akan berkata padanya, udkhulu, silakan masuk surga dari pintu yang kau suka. Orang yang getol puasanya masuk pintu ar-rayyan. Orang yang bagus salatnya masuk pintu salat, yang bagus sedekah dan zakatnya masuk pintu sedekah dan zakat. Orang yang sanggup berjihad masuk pintu jihad. Orang yang kemudian berbakti kepada kedua orang tuanya maka masuk pintu birrul walidain, pintu yang paling besar. Tapi orang yang menghafal ini 40 hadis silakan dia pilih pintu mana saja yang dia mau. Hadis ini mirip dengan hadis terkait dengan wanita yang taat pada suaminya. Silakan masuk dari pintu surga yang mana saja. Kalau seorang wanita taat kepada tapi nggak ada tuh hadis tentang suami yang mau berkorban untuk istrinya itu nggak ada, masuk surga dari pintu manapun nggak ada. Makanya ibu-ibu nih masya Allah keluar masuk surga itu lebih besar daripada bapak-bapak. Semangat ibu-ibu. Semangat. Bapak-bapak ini sebelum masuk surga itu ditanya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ditanya dulu. Kalau bapak ditanya dirinya dan keluarganya. Makanya ibu-ibu disupport bapak-bapak. Rasulullah juga bilang nih buat ibu-ibu ya, laki-laki kata Rasulullah, hati-hati. Di hadis Jabir Saudi saya temukan, laki-laki hati-hati dengan istri-istri atau dengan wanita-wanita yang membuat cepat berubah rambut. Itu kiasan. Ada di antara kita setelah nikah ubahnya malah cepat. Nah, kalau wanita sulit itu Pak perasaannya. Pulang kerja udah macam-macam. Nah, tapi hadis yang pertama terkait dengan wanita. Jadi ibu-ibu boleh masuk pintu surga manapun. Kalau taat pada suami. Yang penting suaminya ridho. Iya. Sudah paham ya sama suami saya ridho, bukan kan itu. Iya. Suaminya ridho kalau ibu melakukan A, B, C, D. Yang salah satu adab seorang wanita adalah manapun berada izin kepada suami. Kalau izin itu bukan sudah sampai acaranya ya. Ini ada acara kondangan nih. Iya. Terus dia bilang, ibu di mana ini? Nah, saya udah di kondangan, izinnya bukan izin sebelum berangkat kondangan. Nanti suaminya bilang ya udah deh, udah pakainya itu dapat izin tapi nggak dapat ridho. Nah itu rugi, nggak dapat apa-apa. Jadi hati-hati, ada izin ada ridho. Ada orang dapat izin tapi nggak dapat ridho, tapi ada orang dapat ridho pasti dapat. Termasuk kita, terus anak-anak nanti. Kalau ibu sama bapaknya itu lagi kesel, ya udah deh sana. Udah pakai dia segala macam itu dikasih izin tapi kurang ridho. Jangan berangkat kalau nggak ridho. Berat. Kemudian dari Ali radhiyallahu anhu, man hafidha ala ummati arba'ina haditsan yattabi'una biha ba'athahu Allah ta'ala yaum al-qiyamah faqihan 'aliman. Allah akan membangkitnya dari golongan orang yang faqih dan alim. Dikatakan oleh para ulama wa hadhihi ahadits kulluha dhaif. Ini hadis semua. Walakin yu'allimu biha fil fadailil a'mal. Oleh kemudian kita mempelajarinya karena ini banyak hadis-hadis yang terkait dengan fadailul amal. Fadailul amal apa? Menghafal hadis. Baik kan? Baik. Daripada kita
apa lagu-lagu dengan apa kan? Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita hadis arba'in mudah-mudahan pekan-pekan pada sudah dibagikan. Iya, hadis-hadis itu cuma kecil banget, ini hanya 12.000. 12.000 bisa masuk surga gitu. Ini kitab hadis arba'un. Saya tadi malam sampai jam 11:30 itu cari dapat 3. Pernah saya buka beberapa hadis terkait dengan hadis arba'in. Ini para ulama kurang lebih mengumpulkan atau juga menulis menyusun kitab hadis arba'in. Nah, tadi malam saya buka salah satu terkait dengan 40 hadis kesehatan ini, 40 hadis yang berkaitan dengan kesehatan yang pernah Rasulullah pesankan pada kita. Dan satu lagi kemarin saya tadi malam juga saya download terkait dengan 40 hadis keutamaan dunia. Satu lagi saya buka. Jadi para ulama juga berlomba-lomba untuk menyusun kitab hadis arba'in, tapi versinya berbeda-beda. Karena luar biasanya Imam Nawawi, maka kitabnya itu masyhur dipakai di seluruh penjuru dunia. Ini Imam Nawawi, Pak. Kita bahas penulisnya dulu atau biografinya dulu, biar kita makin cinta para ulama. Namanya Syekh Islam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya. Julukannya Muhyiddin. Para ulama itu punya julukan masing-masing. Ada ikhwan kita, Abah Ruqayyah Haji, namanya Zainuddin MZ dari 1000. Itu julukannya luar biasa. Nah, Imam Nawawi julukannya Muhyiddin, penghidup Adam. Lahir pada 631 Hijriah di daerah Nawa, Damaskus. Maka namanya Imam Nawawi. Ada ulama besar kita juga sama namanya, Syekh Nawawi Al-Albani. Orang Banten, Pak, ngajarin orang Arab agama, bermukim di Makkah, kuburan di sana, masuk. Melahirkan ulama-ulama besar di negeri kita. Itu orang Banten. Julukannya Nawawi Al-Baghdadi. Ya, kitab-kitabnya banyak. Kitab-kitabnya banyak. Dulu saya sempat belajar. Salah satunya Sahih Ibad kalau tidak salah. Nasihat-nasihat buat para ahli ibadah. Damaskus di Syria. Ini besok Nabi Isa dikabarkan oleh Rasulullah akan turun di satu masjid yang semuanya putih. Beliau turun seperti layaknya dua tangannya memegang dua sayap malaikat. Malaikat yang Allah kabarkan pada kita atau Rasulullah sampaikan pada kita, malaikat yang paling lemah sayapnya cuma 1 pasang. Malaikat yang paling hebat sayapnya 700 pasang. Siapa malaikat paling hebat? Jibril alaihissalam. Dan Jibril itu tidak turun lagi ke muka bumi ini kecuali saat Lailatul Qadar. Jadi Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu, tidak ada lagi wahyu yang disampaikan. Tidak ada. Iya. Tapi wahyu itu nanti disampaikan atau Jibril akan turun pada saat Lailatul Qadar. Mencari orang-orang yang berilmu, beritikaf. Kemudian masa kecilnya dibawa didikan ayahnya. Imam Nawawi itu sedang main-main dengan temannya tidak suka dengan Imam Nawawi. Kemudian ayahnya sedih, disuruh main di rumah. Ayahnya pedagang. Iya. Ayahnya pedagang. Kalau misalnya sudah bosan, diajak ke tokonya. Kamu gak usah melayani, tilawah saja. Tilawah Quran. Satu ketika gurunya lewat, namanya Syekh Yasin, lihat. Dia bilang, ini anak besok jadi orang yang baru dan zuhud serta alim. Kata ayahnya, tahu dari mana, Pak? Iya. Saya melihat potensi adanya.
Di riwayat yang lain Allah memberikan kabar kepada ilham maksudnya. Allah memberikan. Jadi luar biasa Imam Nawawi ini didikan keluarganya, baru kemudian di bawah didikan gurunya. Kemudian beliau memiliki sifat zuhud dan wara. Jadi zuhud itu meninggalkan dunia, nggak butuh dunia. Maka pakaiannya sederhana, bajunya sederhana, makannya pun sederhana. Dikabarkan bahwa Imam Nawawi hanya makan 1 kali 1 hari di waktu Isya saja. Kemudian saat subuh minum banyak. Itu besar bahwa Imam Nawawi rajin berpuasa. Hanya berpuasa. Sampai ada sahabatnya dan muridnya kemudian merasa sedih. Imam, kenapa mau menyiksa diri? Aku bukan menyiksa diri. Ya. Jadi padahal sanggup untuk membeli makan yang enak. Jadi kita malu kepada orang. Kalau baca riwayat atau hikayat para ulama itu, kitabnya ada Pak. Kitab terkait dengan riwayat para ulama. Jadi literasi Islam itu lengkap. Harus bukunya panjang, tetap dari mulai sahabat Nabi sampai para ulama itu kurang lebih ada 18 jilid. Itu kalau di bahasa Arabnya itu sekitar 3 jutaan, kalau bahasa Indonesia nya 6 jutaan. Sejarah para dari sahabat Nabi sampai tabi'in, para ulama itu 6 juta murah mahal Pak? Murah. Kalau kita ngarang sendiri takut ngaco sesat orang. Kita ngetik pegel dalam belajar. Jadi dan hati-hati. Banyak kalama yang beliau miliki. Saya dari Jordan yang mensyarah salah satu kitab ini mengatakan bahwa kalama Imam Nawawi kalau lampunya padam, lilinnya padam, itu jarinya nyala. Itu dia nggak minta, nyala ya. Sehingga dia tetap menulis dan menulis sungguh. Jarinya nyala. Jadi di dalam Islam itu keajaiban seperti ini ada. Kalau di antara para nabi keajaiban seperti ini namanya mukjizat. Kalau pada manusia biasa seperti kita, maka namanya karam. Saya ingat benar dulu. Saya dari SD Pak ya, dari segini nih sering disapa teman saya kalau subuh pagi-pagi. Ini kok baru sholat subuh. Ibu saya ngomong, sholat subuh. Guru-guru saya itu sudah saat kabar ini sholat subuh dari mulai SD itu udah sering berjalan lagi ke masjid. Hati-hati di dekat kebun sana, di daerah sana ada satu di belakang itu masih kampung masih banyak kebun itu. Sudah ada mobil anak situ, jadi kalau lewat situ saya merem. Pulangnya mobil bawa pulang. Nanti udah saya sampai pada bilang tuh di situ ada mobil anak. Iya, alhamdulillah belum pernah ketemu. Sekarang ya, tempat mobil anaknya malah jadi sekolah. Jadi gitu. Mungkin pindah kemana kali mobil anaknya. Jadi apa namanya itu dibiasakan sholat subuh. Nah, kemudian di bulan wafat beliau di bulan Rajab tahun 676, usianya 42 tahun dan belum menikah. Salah satu ulama besar yang belum menikah yang mengabdikan usianya untuk ilmu adalah Imam Nawawi. Dia waktu beliau ingin meninggal itu disuguhi muridnya akal.
karena sibuk nulis, apelnya belum sempat dimakan gitu. Muridnya mimpi bertemu dengan Imam Nawawi di dalam mimpi. Dia tanya, "Pak Imam, apa yang Allah lakukan terhadap dirimu?" Masya Allah, Allah itu perlakuan aku dengan luar biasa. Dan yang pertama kali Allah berikan pada kenikmatan yaitu dua hal. Itu luar biasa. Banyak karya beliau yang masyhur, salah satunya Riyadhus Shalihin. Iya, Riyadhus Shalihin. Ada Pak bukunya di rumah Riyadhus Shalihin? Ada ya. Salah satu kitab yang dianjurkan untuk ada di perpustakaan kecil rumah kita, salah satunya kitab Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin itu bukan kitab fikih, tapi kitab tazkiyatun nufus, membersihkan hati dan jiwa. Kitab fikihnya Imam Nawawi adalah kitab syarah Muslim yang disebut Al-Minhaj. Saya punya ini. Terjemahan Indonesia-nya 12 jilid. 12 jilid. Saya belinya 6. Karena satu paketnya itu sekitar 1,2 jilid. Jadi pada saat Pak Heru boleh nggak belajar Sahih Muslim? Oh boleh. Cuma di fotokopinya kalau misalnya belajar, oh siap. Saya ada kitab Arabnya. Ada. Cuma karena mustaminya atau pendengarnya itu banyak yang minta supaya jadi pegangan, kalau saya belilah terjemahannya. Saya copy. Nggak kuat itu ngaji. Bab tohar aja nggak selesai. Padahal itu babnya dari mulai bab tohar sampai bab muamalah. Kalau belajar fikih nahwu itu. Iya. Saya kalau dulu guru saya bilang tuh kalau selesai belajar fikih itu tasyakuran satu masjid makan. Iya. Jadi Bapak Ibu kalau di sini ada kajian fikih ya sabar sampai selesai. Dan bab tohar aja nanti. Bab tohar udah ini ustaznya udah nggak satu mazhab sama saya, udah beda nih. Dalam bid'ah pindah. Udah akhirnya bubar lagi. Udah selesai bubar, ulang lagi bab tohar. Udah ada tohar terus kita. Sampai bab salat dan segala macam. Beliau memiliki banyak murid dan lebih banyak gurunya. Muridnya tidak sebanyak jumlah guru yang penting buat kita. Ini hadis pertama yang Bapak yang sudah setengah jam. Nah, saya lihat dulu ya. Oke, masih. An-Amirul Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi rawahu Imam Muhadditsin Abu Abdullah Muhammad Ibnu Ismail Ibnu Ibrahim Ibnu Al-Mughirah Al-Bukhari. Dan satu lagi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ini yang dimulakan oleh Allah. Kalau baca hadis tidak perlu ada hukum tajwidnya, karena hadis itu perkataan Nabi. Jadi nggak perlu pakai tajwidnya. Misalnya ada alif bertemu dengan tasdid ditahan 3 harokat nama nggak perlu. Jadi ya dibaca saja innamal a'mal karena Nabi sedang bicara. Nabi sedang bicara. Ada salah satu ulama hadis pendiri mazhab Maliki, Imam Malik namanya. Itu kalau ngajarin hadis Pak, pakai baju yang paling mahal, pakai parfum yang paling wangi. Setiap kali mengajarkan hadis selalu diawali dengan mandi. Tidak mau menjawab pertanyaan terkait hadis di luar. Dia mengajarkan hadis di Masjid Nabi, di belakangnya ada makam Nabi. 3
Jika ditanya oleh imam, kenapa kau seperti itu? Saya malu menyampaikan hadis. Di belakangnya ada Rasulullah. Pakai baju paling mahal. Makanya kalau ada guru-guru agama yang ngajarin kita, itu servis yang paling baik. Servis yang baik. Saya punya kawan pelatih coach Olimpiade, diundang di sekolah Ustaz. Itu bayaran satu sesi Pak, itu bisa 1 juta itu. Itu bab dunia. Kalau guru agama yang ngajarin seperti ini cukup ikhlas. Ikhlas gila? Nah, ada. Ikhlas. Bayar di surga Ustaz. Tenang aja hati. Nonton aja Pak, film-film itu paling kurang 5.000 hari Senin itu baru sama anak sekolah. Mahal itu nanti dilipu udah. Jadi kalau ada yang ngajarin agama, kasih servis sebaik-baiknya, karena itu terkait dengan urusan dunia dan akhirat kita. Ini saya nggak ngomong servis, semua guru yang mengajarkan di sana, termasuk guru yang mengajarkan alif bata kepada anak-anak kita, itu mindset kita dirubah. Iya, mindset kita dirubah. Jangan sampai yang seperti itu ikhlas. Iya, sampai akhirnya kita bingung, gak ada lagi yang mengajarkan alif bata kepada anak-anak kita, karena dia harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Abu Bakar Siddiq setelah diangkat menjadi khalifah, besok paginya bawa gembolan kain, dipanggil Abu Bakar, mau mana? Jualan, saya punya anak dan istri, anak saya banyak. Ini urusan umat gimana? Ya nanti yang bisa jual apa? Siap, nggak bisa sih. Saya datang ke Baitul Mal, minta gaji berapa? Segini cukup? Enggak. Tambah lagi. Apa? Sudah, sekarang boleh jualan. Urusin umat. Nah, gitu. Jadi begitu Pak. Kalau sudah mulai mengurusi hajat kita, nah itu boleh kemudian mencoba ya. Nanti mahannya dari Amirul Mukminin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, amalan-amalan itu hanya tergantung pada niatnya, amalan itu tergantung niatnya, dan setiap orang itu hanyalah akan dibalas berdasarkan apa yang ia niatkan. Maka barang siapa yang niatnya hijrah pada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya pada Allah dan Rasulnya. Tapi barang siapa yang hijrahnya untuk dunia atau untuk seorang wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada atau kembali pada apa yang dia niatkan. Ini Masya Allah. Buka hadis kitab Sahih Bukhari, dibuka hadis pertama ini. Buka Riyadhus Shalihin, hadis pertamanya ini yang betul. Ini disebut sebagai hadis fondasi. Hadis fondasi. Siapa yang meriwayatkannya? Meriwayatkan adalah Umar bin Khattab. Jadi Nabi bicara, didengar oleh Umar bin Khattab, sahabat Nabi. Siapa Umar bin Khattab? Nanti selanjutnya saya bagikan. Umar bin Khattab sahabat Nabi yang masuk Islam di tahun ke-6 setelah Nabi mendapatkan wahyu. Gelarnya Abu Hafs. Hafs itu artinya singa. Bapaknya singa. Karena Umar bin Khattab itu terkenal tegas saat menjadi khalifah. Rasulullah menjulukinya Abu Hafs, juga Al-Faruq, pembeda. Islam itu besar. Salah satunya dikarenakan kontribusi Umar bin Khattab. Rasulullah berdoa, ya Allah kuatkanlah agama ini. Waktu Nabi masih berdakwah diam-diam, ya Allah kuatkan agama ini dengan salah satu di antara kedua orang ini, Umar bin Khattab atau Abu Jahal. Itu dua orang hebat. Saat kafirnya hebat. Nabi malamnya doa, paginya Umar bin Khattab masuk ke dalam Islam. Nabi itu Pak, sekali ngangkat tangan mampu.
Udah sahabat dari Baduy datang, tapi kita teringat turun hujan gede banget. Nabi bilang, ya Allah, sesuai dengan permintaan orang ini turun hujan gede banget, berhari-hari banjir. Datang lagi, Nabi banjir. Maka Nabi bilang, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami saja. Senang. Nabi itu kalau angkat doa itu luar biasa. Katakan luar biasa. Umar bin Khattab meninggalnya ditikam saat disebabkan meninggalnya karena ditikam di subuh hari. Salat subuh jadi imam. Ditikam, yes. Pisaunya tembus ke lambungnya, lambungnya pecah. Ada racunnya di dalam. Yang menusuknya itu kemudian membelah jamaah, kemudian menusuk kanan kiri dengan luka. 13 orang syahid. Umar bin Khattab sampai siang masih hidup. Pada saat itu Umar bin Khattab sedang puasa. Sahabat-sahabatnya bilang, ayo Umar buka kasih. Dia minum susu, keluar susunya, karena lambungnya sudah bocor. Keluar langsung. Umar bin Khattab. Yang musuh dikejar. Kejar. Mau ketangkap bunuh diri. Mereka yang menusuk namanya Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah, seorang budak yang pura-pura masuk Islam, berasal dari Persia. Umar bin Khattab saat pemimpin itu menutup dinasti Persia. Tutup Pak. Satu negara dikuasai oleh umat Islam. Negara yang ditakuti oleh Romawi tutup di tangan Umar bin Khattab. Yerusalem yang dikuasai oleh orang Katolik direbut oleh Umar bin Khattab tanpa pertumpahan darah. Dengan sukarela kasih Tuhan pemegang kunci Yerusalem seorang biarawan. Lebih baik kami dipimpin umat Islam daripada orang-orang Romawi. Umar bin Khattab diminta diizinkan untuk sholat di dalam gereja. Kata Umar bin Khattab, boleh sih, cuma saya nggak mau. Kenapa katanya? Di teras saja nggak apa-apa. Boleh sih, tapi saya nggak mau. Kenapa? Saya khawatir kalau saya sudah sholat di sini, ini besok gereja akan direbut sama umat Islam. Saya nggak mau. Umar bin Khattab merebut Yerusalem, gereja masih berdiri kokoh. Sinagog Yahudi masih berdiri. Umar bin Khattab menguasai Syam. Sekolah-sekolah dasar orang Romawi yang namanya sekolah Helenisme masih berdiri kok. Gak ada tuh, Bapak Ibu tolong sampaikan orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Saat orang Islam menguasai satu daerah, dia tidak akan menghancurkan apapun, lakum dinukum. Jadi Abu Lu'lu'ah dipuji orang Syiah. Orang Syiah itu Pak yang ada di sebelah sana itu memuji Abu Lu'lu'ah yang menusuk Umar bin Khattab. Makanya orang Islam katanya, umat Islam pasti bisa bersatu dengan orang Syiah. Tapi di mana dulu ya kita bisa bersatu dengan orang Syiah. Kita mengecam tindakan Abu Lu'lu'ah yang membunuh Umar bin Khattab, tapi mereka memuji Abu Lu'lu'ah. Mereka bersekongkol untuk membunuh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab meriwayatkan pada kita semuanya bahwa Rasulullah pernah bersabda, innamal a'malu binniyat, bahwa amal itu tergantung niat. Kecuali di beberapa amalan, orang baca Quran tak perlu ada niatnya, selesai. Orang memandikan jenazah tak perlu ada niatnya. Tapi amal-amal yang lain butuh niat. Makanya innamal a'mal bentuknya jamak. Semua amal butuh
niat. Tapi tidak semua amal harus sandarkan niat. Makanya para ulama mengatakan disinilah pentingnya niat. Niat itu separuh dari pahala. Rasulullah berkata bahwa besok ada seseorang yang kemudian dihadirkan di majelis di hari akhir, diberikan kitab, dia terima dengan tangan kanan kitabnya, kaget dia. Ketika dibaca ada sedekah, ada jihad, ada haji, ada umrah, padahal dia orang yang tidak memiliki harta, tidak pernah berhaji, tidak juga pernah berumrah, tidak juga pernah berjihad. Dia bertanya, ya Allah, saya terima kitab dengan tangan kanan, bukan dengan tangan kiri, karena besok kitabnya itu disebar oleh Allah, itu kitabnya yang beri kita sendiri. Ada yang menerima dengan tangan kiri nanti. Tapi ada yang menerima dengan tangan kanan, maka orang yang menerima dengan tangan kanan itu masya Allah sudah jelas junjungannya ke surga. Maka benar Allah katakan karena niatmu, karena niat belum apa-apa, belum apa-apa, belum umroh, belum haji, baru niat. Makanya pentingnya, makanya perbanyaknya. Kalau bahasa sekarang mah Bu, Pak, banyakin positive thinking, positif terus. Bahasa kerennya lagi orang psikologi banyak afirmasi, cita-cita banyak. Kalau bahasa agamanya banyak ini, dengan niat itu Allah catat. Kemudian Allah bilang, panggil mereka cuma catat ini kata Allah. Ya Allah, dia berbuat apa? Tapi dia sudah lihat, catat sebagai bentuk pahala buat dia. Makanya banyak ini. Mau tidur itu kita yakin Pak yang banyak. Makanya para ulama mengatakan bahwa niatnya seorang muslim lebih penting daripada amalnya. Niat yang banyak ya. Seorang muslim saat berniat baik pahalanya satu, tapi saat berniat jahat Allah tidak catat sampai kemudian dia melakukan jahat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Jadi hati-hati dengan perkara ini. Jadi kalau ada di antara sini guru yang biasa baca bahasa usul fikih, ini jadi luar biasa. Ini jadi fondasi usul fikih. Dulu suka diajarkan kalau ada laki yang nakal, pengen berzina, datang ke tempat prostitusi, pas dibuka kamarnya ternyata istrinya yang prostitusi di sana. Kemudian melakukan itu pada istrinya karena niatnya zina, iya zina, walaupun dengan sedemikian itu. Apa pentingnya? Dan setiap orang adalah akan dibalas. Wa innama, dan sesungguhnya setiap likulli imri'in, setiap imri'in itu artinya manusia, setiap insan itu dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan. Waduh, datang ke sini pagi-pagi niatnya bukan karena makanan ya, bapak bukan karena mau yang bisa kita bayar. Itu efek. Ada komis. Yang berat tuh Bapak Ibu, itu yang ngajarin dia itu berat nih, jaga niatnya dari rumahnya. Berat jaga niatnya. Pengen terkenal, pengen ini, pengen itu, luar biasa. Itu harus jaga niat. Karena udah capek-capek buat serat, baca, WhatsApp, segala macam, itu gak ada pahalanya. Iya.
setiap orang itu mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang diniatkan. Hati-hati pada hati-hati. Ada satu kisah, 2 orang saudara tinggal di bawah dan tinggal di atas. Yang tinggal di bawah ahli maksiat, bertahun-tahun bermaksiat. Yang di atas ahli ibadah, bertahun-tahun beribadah. Yang di atas bilang, oh saya ibadah, saya maksiat Yang di bawah bilang, masa gini-gini hati hidup ibadah deh. Akhirnya mereka selisih di tangga, terpleset keduanya. Yang ahli ibadah karena niatnya bermaksiat, dihisapnya hasilnya masuk ke dalam neraka. Yang ahli maksiat karena niatnya, dihisapnya masuk ke dalam surga. Masuk. Ini hebatnya orangnya. Hati-hati. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Hadis ini Rasulullah katakan setelah Rasulullah mendengar ada orang yang berhijrah karena seorang wanita. Dia wanitanya cantik, namanya Ummu Qais. Rasulullah hijrah itu 2 kali. Umatnya Rasulullah, satu ke Habasyah, Ethiopia, satu lagi ke Madinah. Bagi Rasulullah sendiri, Rasulullah hijrah satu lagi ke Taif, tapi tidak diakui sebagai hijrah karena Taif bagian daripada Makkah. Dan hadis ini keluar dikarenakan pada saat itu Rasulullah hijrah ke Madinah. Ada orang yang dia berhijrahnya karena wanita. Luar biasa daya tarik wanita, Pak Ustaz. Dan wanitanya fair kalau mau hijrah. Saya nikah dengan kamu, fair. Tapi kalau dia ada hijrahnya ke Allah karena Allah dan Rasulnya, dia akan dapat Allah dan Rasul. Bapak-bapak, saya kasih tahu nih kehebatan Rasulullah dalam menyusun kata. Kalau kita hijrah karena Allah dan Rasulnya, Rasulullah ulang, dia akan dapatkan Allah dan Rasul. Tapi kalau dia di hari selanjutnya, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha, untuk dunia, berarti umum, untuk emas, untuk perak, untuk harta kekayaan, termasuk di dalamnya ada wanita, makan, minum, untuk harta, tahta, untuk kemudian ujian yang diinginkannya, dia atau ditambah meriatin atau wanita. Rasulullah spesifikkan, padahal wanita bagian daripada dunia. Makanya Rasulullah katakan di dalam hadis Sahih Bukhari bahwa Allah tidak menciptakan bagi laki-laki ujian terberat adalah seorang wanita. Kisahnya dari kisah Nabi Yusuf. Luar biasa tuh. Zulaikha, bahasa Indonesia Zulaikha. Zulaikha menggoda Nabi Yusuf. Istri presiden, kayaknya nggak mungkin selera membantu. Ternyata nggak begitu. Nabi Yusuf tergoda. Pokoknya kotil Allah. Udah nunggu di kamar tuh Bang. Zulaikha. Pokoknya kotil Allah. Nabi Yusuf lagi ada di dapur. Ditutup pintu dari mulai gerbang depan sampai gerbang berikutnya. CCTV dimatiin, internet dimatiin, nggak ada yang bisa melihat. Ketawa juga Pak ya. Pokoknya kotil abwab itu jangan dari babur itu artinya pintu. Pokoknya kotil abwab, semua pintu ditutup, CCTV dimatiin, internet dimatiin, nggak ada yang bisa melihat Zulaikha itu bermaksiat, apalagi
memfitnah Zulaikha berzina dengan seorang, nggak mungkin lah. Masa sekelas pejabat seleranya rendah. Zulaikha bilang, "Waqalat haytalah." Yusuf, I'm ready. Pakai parfum terbaik, kamarnya sudah siap, sudah tidak berbusana sama sekali. Nabi Yusuf bilang gimana? Aduh, ma'adallah, aku berlindung kepada Allah. Agak banyak, luar biasa. Jadi, maka ada ulama mengatakan, itulah sulitnya wanita, katanya perasaan wanita, memahami wanita. Dia mengatakan laki-laki suaminya zalim, tapi dia berbuat zalim. Dia bilang saya gak pengen, padahal pengen. Dia bilang saya tidak pernah marah, saya juga marah. Makanya kalau buku tentang laki-laki di psikologis ini, buku tentang wanita itu berjilid-jilid. Rasulullah mengatakan sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk laki-laki. Jika kau keras padanya dia patah, jika kau diamkan dia makin bengkok. Makanya lembut kepada wanita. Umar Khattab saat jadi khalifah, salah sahabat duduk di depan Imam. Ada salah sahabat yang kemudian pengen curhat, sering diomelin sama istrinya, Pak. Ya pas dia, silakan boleh kerja, kata Umar. Umar lagi diomelin sama istrinya. Mau curhat jadi kayak tadi. Mau apa kamu? Ya saya sudah curhat. Mau tentang istri saya cuma tidak jadi deh. Kamu juga diomelin. Dengerin aja dah kan. Daripada rame. Ini bukan kecilkan wanita yang bukan. Tapi yang bapak-bapak memahami, yang lebih menahan diri. Jadi menahan. Paman kana cenderung hijrah di dunia, untuk dunia, dan lebih spesifik untuk wanita yang diruang yang akan dinikahkannya. Fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Ini Pak hadisnya luar biasa. Kalau hijrah untuk Allah dan Rasulnya, Rasulullah pakai Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kemudian untuk dunia dan wanita, Rasulullah bilang ila ma hajara ilaihi. Ya sesuai dengan dia lihat. Gak boleh semua sebutkan berapa ini. Tandanya apa? Jangan sampai begitu kalau kita. Karena ilahi saja kata Nabi, sesuai dengan itu aja. Tapi kalau untuk Allah dan Rasulullah tidak hilangkan Allah dan Rasul. Ini pentingnya niat sekali. Ini banyak selainnya nanti monggo Bapak Ibu baca di ahmiyahnya dari kitab Al-Wafi. Saya ambil dikit-dikit bahwa Abu Daud berkata hadis ini setengah ajaran Islam. Karena Islam itu terbentuk dari dua, niat dan amal. Hadis ini terkait dengan niat, maka setengah ajaran Islam diajarkan Islam. Imam Ahmad dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa manusia itu terdiri dari hati, lisan, dan kemudian anggota badan. Hadis ini sepertiga dari apa yang harus dikuasai oleh manusia. Terkait dengan hati, luar biasa. Sebabnya tadi saya sudah sampaikan, karena ada seorang laki-laki yang menikah. Kandungan hadis banyak ya, silakan dibaca. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan dengan diskusi mungkin. Kesan yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada print out Ustaz. Itu ada print out. Oh siap Pak Haji. Jadi kepada Alhamdulillah. Baik, dari Ustaz kasih waktu mungkin ada diskusi, ada yang bertanya. Waktu waktunya udah bentar, ada waktu untuk bertanya silakan. Saya Pak Doni, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait yang sebentar lagi Ramadan, ada salah satu hadis yang mengatakan bahwasanya apabila kita tidak berniat setiap hari, maka
bisa dilaksanakan dalam satu kali selama bulan Ramadan, niat itu aja Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Niat yang diucapkan, Pak. Niat yang diucapkan. Di sini ada salah satu kandungan niatnya. Iya, bahwa waktu niat ada di awal. Niat itu di awal. Seperti saat takbiratul ihram saat salat. Niat letaknya di hati. Imam Syafi'i bilang niat tetap letaknya di hati. Tapi kalau ragu silakan diucapkan. Kayak kita masyhur, anak kecil diajarkan musolli. Iya. Fardu diajarkan seperti itu. Iya. Yang terpenting kalau salat itu niatnya melafalkan musolli fardu zuhri cukup. Itu yang pertama. Yang lainnya kalau mulai detail, udah mulai kacau teman, udah mulai anak kecil sudah susah, mereka pasti tahu zuhur pasti 4 rakaat, pasti 4 rakaat. Ya. Zuhur ya disolatnya ya pas matahari sudah mulai tergelincir dari tengah. Nah begitu. Jadi boleh melafalkannya dalam rangka menguatkan hati. Nah terkait dengan puasa itu niatnya sebelum berpuasa kecuali puasa sunat. Ya, karena waktunya kadang-kadang susah namanya puasa, orang sudah ketiduran maka silakan di awal. Bahkan para ulama mengatakan inilah pentingnya kita belajar ketika ada hadis, tanyakan pada ulama. Ulama mengatakan boleh setiap hari, boleh saat isya, pakai saat tarawih kita bareng-bareng mengucapkan nawaitu sholat ladin waktu syahrul Ramadan. Itu habis tarawih biasanya biar kita kan lupa tuh habis tarawih itu biasa. Dan dibimbing. Mereka kata ulama kalau kemudian khawatir lupa lagi niatnya di awal saat mau masuk Ramadan ini sudah besok puasa. Ya Allah saya puasa 1 bulan penuh karena kau lillah ta'ala. Khawatir lu. Tapi kalau untuk puasa sunnah boleh kemudian berniatnya atau niatnya saat sudah tergelincir, sudah subuh selesai, duha, selama belum makan dan minum, boleh niatnya di tengah. Nabi pulang dari masjid pada saat itu sudah hampir masuk duha. Nabi bertanya, "Wahai Aisyah, adakah makan hari ini?" "Tidak ada ya Nabi, kalau begitu aku berpuasa." Nabi keluar lagi mencari Aisyah. Tidak lama Nabi kemudian datang lagi, kata Aisyah, "Ya Rasulullah, tadi ada tetangga kita kasih makanan. Makanannya apa?" "Ini." "Oh, kalau begitu saya mau makan." Nabi makan. Kalau puasa sunnah dientengin, kalau dia kasih makan makanan, sunnahnya berbuka. Tapi kalau bertujuan berpuasa apa dikasih makan saat puasa sunnah, bukan orang. Jadi bang, jadi boleh berpuasa niatnya di awal. Boleh juga tiap hari ini. Iya. Atau saat sahur tidak perlu mengucapkan niat. Orang yang sahur mengapain lagi selain puasa. Jadi khawatir kita nggak bangun sahur tiba-tiba sudah subuh. Ini, iya. Jadi maksudnya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Ya sudah. Allah bisa. Baik, cukup ya. Terima kasih. Telah menyampaikan kajian pada hari ini, semoga bisa bermanfaat dan bermanfaat untuk kita semua mengenai tema hari ini, yaitu yang Alhamdulillah kita tutup kajian ini dengan membaca sama-sama Subhanallah.